Halo guys, welcome back to my channel. Perkenalkan, aku Frida Caturima, dan di video kali ini aku ingin menceritakan kepada kalian bagaimana perjuangan aku masuk ITB dari SMA. Jadi ini aku udah pakai Jamal, asik, Jamal ITB, biar lebih menjiwai, biar lebih teringat, asik, lebih banget sih ya. Daripada lama-lama, mending kita langsung aja yuk. Oke. Jadi aku mau ngejelasin dulu background dari aku sendiri. Aku ini mahasiswi ITB tahun 2018, jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota. Nah, bagi kalian yang belum tahu apa itu perencanaan wilayah dan kota, di video ini aku nggak bakal jelasin. Dan kalau misalnya kalian mendengar jurusan planologi, itu hal yang sama. Jadi planologi sama dengan perencanaan wilayah dan kota. Oke, jadi dari SD sampai SMP nggak bakal banyak banget sih. Jadi intinya adalah dari SD sampai SMP ini aku itu memasuki dunia berenang. Jadi dulu aku tuh hobi banget berenang, dan orang tua alhamdulillah mensupport aku sampai akhirnya orang tua aku memasukkan aku ke klub berenang, dan aku ikut berbagai kejuaraan berenang ya, walaupun nggak menang tapi istilahnya aku pernah nyemplung ke dunia berenang. Nah terus waktu aku SMP aku tuh latihan berenang mulai jam 4.30, jadi jam setengah 5 pagi aku udah di kolam renang. Lalu aku sholat subuh di musola dekat kolam renang, dan setelah sholat subuh aku langsung berenang. Itu tuh aku latihan sampai jam 6 pagi. Nah karena letak kolam renang dengan sekolah aku waktu itu dekat, jadinya jam 6 aku selesai renang, selesai latihan. Nah lalu sampai akhirnya aku masuk SMA. Waktu aku SMA, aku masih menjalankan latihan berenang sampai jam 6 pagi itu. Jadi kolam renangnya itu kolam renang Bulungan, kalau kalian tahu. Dan aku dulu SMA-nya itu SMA Negeri 6 Jakarta. Jadi bener-bener deket banget. Jadi waktu itu aku ngerasa waktu semester 1 kelas 10 tuh aku ngerasa capek. Jadinya aku semester 2 udah memutuskan untuk cut, udah pokoknya udah berhenti gitu kan. Tapi dengan berhentinya berenang itu aku ada alasan. Jadi setelah aku berhenti berenang, aku harus fokus ke akademik. Itu udah janji aku ke orang tua aku. Nah akhirnya aku masuklah SMA Negeri 6 Jakarta. Nah di SMA Negeri 6 Jakarta sebenarnya itu SMA yang aku masuk SMA 6, ya udah aku bersyukur aku dapat SMA negeri. Soalnya waktu aku zaman SMP aku pengen banget masuk SMA Muhammad Husni Tamrin yang isinya anak-anak olimpiade. Terus aku mau masuk SMA Negeri 28 Jakarta. Jadi ceritanya waktu itu NEM SMP aku itu rata-ratanya 9, tapi nggak 9,8, pokoknya 9 nyampe 9. Nah terus aku daftar ke SMA Negeri 28 Jakarta. SMA Negeri 28 itu termasuk SMA favorit di Jakarta, dan orang-orang yang diterima ke SMA itu tuh NEM-nya tuh bener-bener tinggi banget. Jadi dari 39, 38, 37, sementara aku cuma 36. Jadinya ya aku sadar lah, walaupun aku suka IPA, aku sadar diri. Jadinya aku daftar IPS. Tapi masuk IPS pun juga nggak diterima. Jadinya ya udah gitu kan, ya udahlah mau gimana lagi. Akhirnya aku memutuskan untuk ke SMA Negeri 6 Jakarta. Aku sudah merencanakan untuk SMA 6, sebenarnya udah persiapan banget, udah memikirkan panjang kenapa aku masuk SMA 6 dan kenapa aku masuk ITB. Oh iya, jadi aku lupa cerita, waktu aku mau masuk SMA bertepatan banget dengan kakak aku mau masuk kuliah. Jadi aku kelas 9, kakak aku kelas 12 SMA. Nah kakak aku dulu di SMA Negeri 28. Waktu itu sistem pemilihan SNMPTN itu masih sama kayak zaman aku. Jadi ya dengan sesuai peringkat-peringkat gitu kan. Nah tapi waktu itu kakak aku masuk peringkat paralel. Jadi dari seluruh angkatan di SMA 28 itu diurutkan. Lalu ternyata kakak aku berada di peringkat 10 paralel.
di IPS, jurusan IPS SMA Negeri 28 Jakarta. Nah terus kakak aku nggak masuk SNMPTN karena yang peringkatnya di atas dia itu sudah milih jurusan yang sama kakak aku. Jadi waktu itu kakak aku mau banget masuk manajemen UI kan. Nah tapi karena peringkat di atasnya udah ada yang milih juga, jadinya ya kakak aku ya udahlah ambil aja gitu kan. Jadi kayak kakak aku confident untuk milih, dan akhirnya dia nggak terima ternyata kayak gitu, nggak terima. Terus akhirnya kakak aku nyoba PPKB. Kalau misalnya mungkin sekarang nyebutnya talent scouting ya, jadinya ya talent scouting. Aku juga daftar talent scoutingnya tetap juga manajemen UI, tapi alhasil nggak dapet juga karena lagi-lagi udah direbut sama temen kakak aku yang peringkatnya di atas dia. Itu sedih banget kan. Nah saat itulah momen dimana aku melihat kakak aku tuh sangat sedih karena dia stres gak dapat kuliah, sementara temen-temennya udah dapat kuliah dengan SNMPTN, talent scouting gitu kan. Dia jatuh lalu bangkit lagi untuk ikut tes SBMPTN. Jadi waktu SBMPTN kakak aku ngambil ilmu komunikasi Unpad, lalu kakak aku ada backingan gitu. Jadi kakak aku ngambil manajemen UI tapi lewat SIMAK UI kayak gitu kan. Oke. Kakakku ikut tes lah kedua itu. Nah singkat cerita, alhamdulillah kakak aku dapet dua-duanya, di Unpad sama di SIMAK UI. Nah itu aku ngeliat dimana kakak aku bisa bahagia lagi dan benar-benar milih, dia benar-benar bisa milih mau pilih Unpad atau pilih UI. Itu enak banget sumpah. Nah jadinya dengan cerita kakakku yang kayak gitu, itu ngaruh ke aku gitu loh. Jadi aku merasa termotivasi dari pengalaman dia. Aku pengen banget merasakan gimana sih dapet SNMPTN tuh rasanya kayak gimana gitu kan. That's why aku di SMA aku udah mulai untuk bisa fokus ke kuliah gitu. Nah lanjut cerita, nah pas di SMA seperti yang aku udah bilang sebelumnya, aku berhenti berenang di semester 1. Akhirnya semester 2 aku mulai fokus akademik, dan beneran aku fokus, beneran aku belajar. Aku minta ibu aku untuk les gitu lah ya, untuk mendukung aku belajar, dan akhirnya aku ikut bimbel. Terus alhamdulillah aku peringkat 1. Waktu kelas 10 tuh aku jujur cuman tahu kuliah di UI sama di Unpad karena kakakku daftar Unpad. Jadi aku cuman tahu UI sama Unpad, beneran itu sumpah, beneran. Aku nggak ngerti kenapa aku cuma tahu itu. Aku cuma tahu UI sama Unpad. Alhasil waktu aku kelas 10 aku mau masuk UI. Masuk apa gitu kan, ditanyain sama ibu aku. Aku bilang aku mau masuk kedokteran. Oke. Ya itu agak aneh gitu kan ya. Aku masuk kedokteran gitu kan. Aku udah kekeh mau masuk kedokteran atau enggak. Apa ya waktu itu? Pokoknya aku nggak banget sama teknik deh intinya gitu kan. Aku nggak pilih teknik sama sekali. Dan akhirnya aku udah kekeh UI gitu kan. Akhirnya berlanjut ke kelas 11. Ke kelas 11 itu banyak pengalaman, banyak opportunities, tapi sayangnya aku tolak. Sebenarnya nggak banyak sih, maksudnya kayak contohnya nih ya, waktu aku SMA kelas 11 itu tuh zamannya penerimaan OSIS di SMA aku. Nah terus aku tuh dulu ngerasa kalau misalnya jadi OSIS itu wasting time. Aku lebih baik untuk belajar daripada aku masuk OSIS gitu kan. Sebenarnya itu nggak patut ditiru sih, itu banget jangan ditiru. Tapi entah kenapa aku dulu mikirnya seperti itu kan. Ya udah akhirnya aku pilih untuk lebih memilih belajar daripada aku milih menjadi OSIS, dan it turns out fine, dan aku nggak apa-apa dengan hal itu. Selama aku kelas 11, walaupun aku nggak banyak teman, walaupun circle aku bukan anak-anak OSIS, tapi aku happy dengan decision aku waktu itu. Kalau misalnya kalian sadar, kelas 11 itu pelajaran biologi kan mempelajari tentang manusia ya, kalau nggak salah tentang manusia. Pokoknya itu udah FK banget gitu kan. Aku pengen ngebuktiin kalau misalnya aku tuh bisa di biologi kan, tapi ternyata nggak bisa. Ternyata waktu itu aku
bener-bener hafalan tuh paling gak bisa. Jadi intinya adalah ketika berujung dengan hafalan, aku bener-bener hafalan yang bener-bener keras banget gitu loh. Kayak bener-bener aku harus hafal tanpa mengerti konsepnya gitu. Jadi aku kayak kerja keras tanpa kerja cerdas gitu kan. Semenjak kelas 11 lah naik ke kelas 12, aku memutuskan aku nggak mau masuk FKUI gitu kan. Ya udah, akhirnya masa-masa kelas 11 itu kan ya kakak kelas aku itu pengumuman SNMPTN. Dan biasanya kalau kakak-kakak yang dapet SNMPTN kan dipasang di banner gitu kan fotonya gitu kan, masuk kuliah mana. Nah aku ngeliat deh tuh, kayak melihat dengan saksama, oh ini masuk ini gitu kan. Jujur aku terkesima waktu itu, kayak wah keren banget nih kakak-kakaknya, aku harus seperti dia, aku harus seperti mereka gitu kan. Nah setelah itu aku juga melihat peluang. Jadi waktu aku SMA kelas 11 itu tuh aku benar-benar ngelihat kira-kira jurusan mana yang bisa aku terusin. Nah pas aku ngelihat bannernya, aku lihat satu-satu gitu kan. Ternyata ada kakak kelas aku kalau nggak salah 3 orang yang masuk perencanaan wilayah ITB. Pertama reaksi aku tuh gini, oh ada ya jurusan perencanaan wilayah dan kota di ITB. Yang kedua, oh ada ya ITB. Terus kayak aku baru tahu ada ITB pas kelas 11. Mulai saat itu aku menentukan apa iya aku masuk ITB gitu kan. Akhirnya pas liburan kenaikan dari kelas 11 sampai kelas 12, aku searching tentang jurusan perencanaan wilayah dan ITB itu seperti apa gitu kan. Ya udah, akhirnya aku cari, aku bener-bener cari sampai dalam sampai akhirnya aku menemukan mata kuliah jurusan perencanaan wilayah dan kota ITB itu seperti apa. Aku cari dan aku lihat, wah ternyata yang dipelajarin di jurusan aku itu ada terkait hukum, ekonomi, terus sosial, terus ada studio gitu kan. Aku nggak tahu apa itu studio saat itu, tapi yang jelas aku ngeliatnya kayak hukum, ekonomi, sosial, wah apa iya gitu kan. Nah akhirnya setelah mempertimbangkan mata kuliah yang udah aku lihat tadi dan mempertimbangkan kalau misalnya wah di jurusan aku nggak ada fisikanya, karena jujur waktu SMA aku tuh benci banget sama yang namanya biologi dan fisika. Itu benar-benar kayak kayak udah mau nangis gitu lah intinya ya. Ya udah, akhirnya aku semakin kuat dan alhamdulillahnya juga waktu itu orang tua aku nge-support aku untuk masuk perencanaan wilayah dan kota ITB. Ya walaupun ibu aku lebih pengen aku masuk FKUI, tapi aku ngeyakinin ibu aku kalau misalnya ya aku nggak bisa biologi mah, kalau misalnya aku masuk FKUI dan ternyata aku nggak sanggup di sana gimana gitu kan. Aku takut menyia-nyiakan, aku takut mengecewakan mama. Ya udah, akhirnya aku bilang seperti itu. Akhirnya ibu aku kayak ya udah ikhlas gitu kan. Dan akhirnya alhamdulillah juga ibu aku akhirnya support aku juga untuk masuk perencanaan wilayah dan kota ITB. Oh ya, jadi aku mau kasih tahu sebenarnya aku dari kelas 10 sampai kelas 11 itu tuh berusaha untuk mempertahankan ranking 1. Jadi waktu kelas 10 itu aku ranking 1, dan dari kelas 10 semester 1 sampai kelas 11 semester 2 aku berusaha untuk mempertahankan ranking aku. Makanya that's why aku makanya enggan untuk masuk OSIS, karena ada orang pintar yang masuk OSIS tapi dia tetap pintar, ada orang yang harus bekerja lebih keras untuk bisa mempertahankan rankingnya. Aku tipe-tipe orang yang seperti itu, jadi aku tahu kemampuan diri aku sampai mana. Ya udah, akhirnya aku mengorbankan pengalaman organisasi aku di SMA demi untuk masuk ke kampus impianku gitu kan. Udah, akhirnya kelas 12 aku mulai daftar Inten. Terus aku sangat rajin datang ke Inten. Aku bener-bener kelas 12 tuh aku sudah no tuh main-main, udah bener-bener harus bisa memprioritaskan belajar daripada main. Dan terus aku juga mulai sadar kalau misalnya aku nggak keterima SNMPTN, aku harus punya plan B. Ya, aku harus belajar, aku harus ikut SBMPTN dan mengikuti tes-tes lain. Oleh karena itu, akhirnya aku kelas 12 itu sudah
latihan soal, aku terus mengevaluasi diri aku nggak bisanya di mana, dan lagi-lagi aku nggak bisa di biologi sama fisika, dan ternyata kimia juga susah. Jadinya aku kayak makin stres, aku nggak bisa apa-apa, aku takut nggak masuk kuliah di mana-mana. Ya udah, akhirnya aku terus ke Inten, aku terus kerjain soal, dan aku sampai pulang malam. Terus aku kayak pokoknya bener-bener aku berusaha keras saat itu. Oh ya, di kelas 12 aku juga mempertahankan untuk bisa menjadi ranking 1 untuk yang terakhir kalinya. Alhamdulillah juga peringkat 1 dengan rata-rata rapot di atas 90, alhamdulillah. Dan akhirnya aku apply SNMPTN Perencanaan Wilayah Kota ITB. Jadi ITB itu tuh membuka jalur peminatan untuk SNMPTN. Jadi jalur peminatan itu maksudnya adalah kalau misalnya di ITB itu nanti kalian akan menjalani 1 tahun tahap persiapan bersama. Nah itu nanti kalian belajar yang dasar-dasar dulu, matematika dasar, kimia dasar, dan fisika dasar. Nanti pada saat 1 tahun sudah di ITB, nanti kalian baru dimasukkan ke jurusan yang kalian inginkan. Tapi kalau misalnya jalur peminatan, setelah kalian 1 tahun ada di ITB, kalian udah nggak boleh milih jurusan di mana-mana. Kalian harus memilih jurusan yang sesuai peminatan yang kalian daftarkan di SNMPTN, seperti itu. Setelah itu, alhamdulillah dapat SNMPTN melalui jalur peminatan. Dan sampai saat ini aku masuk perencanaan wilayah dan kota, dan alhamdulillah aku nggak nyesel sama sekali dengan pilihan aku, karena to be honest aku enjoy dengan jurusan yang aku geluti saat ini. Dan sampai sekarang aku nggak menyesal untuk tidak ikut OSIS, karena pada akhirnya aku di kuliah aku mencoba berbagai macam organisasi yang ada di sana. Sebenarnya itu sih perjuangan aku di ITB. Kalau misalnya kalian bertanya-tanya, sebenarnya aku sih yang kakak korbanin di waktu untuk bisa mendapatkan SNMPTN, dan jawabannya adalah banyak yang aku korbankan, dan ternyata itu semua aku bisa lakukan sekarang di kuliah. Jadi intinya semua pengorbanan yang telah aku lakukan di masa SMA ternyata bisa aku lakukan lagi di masa kuliah. Seperti itu. Seru banget sebenarnya kalau dilihat, dan aku jujur gak menyesal telah mempersiapkan semuanya. Yang aku sampaikan kepada kalian adalah jangan berhentilah untuk bermimpi, mimpilah setinggi-tingginya. Dan kalau kalian mengorbankan segala hal, kalau kalian mengorbankan banyak hal untuk bisa menuju ke mimpi itu, selama itu baik, selama niat kalian baik, selama niat kalian adalah untuk bisa menggapai mimpi itu, korbankanlah. Satu lagi, bahwa butuh banget guys persiapan untuk bisa meraih mimpi kalian. Jadi kalau kalian punya mimpi, jangan hanya mau ngambil aja gitu loh. Jadi harus ada persiapan. Kalau misalnya kalian tidak berhasil menggapai mimpi kalian yang A, kalian bisa punya plan lain untuk bisa menggapai mimpi kalian. Aku seneng banget bisa share ke kalian, karena udah lama aku pengen nge-share ini dan aku baru kesampaian sekarang. Dan kalau misalnya kalian ingin aku buat video apalagi, drop your comments down. And then aku mau ngasih semangat untuk kalian yang berjuang mendapatkan perguruan tinggi negeri, dan aku ingin mengucapkan selamat untuk kalian yang sudah mendapatkan jalur SNMPTN. Seperti itu. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!